Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan fokus untuk menelaah tentang kontinuitas sebuah fungsi. Ya. Ketika kita belajar fungsi, itu adalah relasi atau hubungan dari sebuah angka masuk ke fungsi menjadi angka yang lain, gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga membuat suatu fungsi yang terdiri dari beberapa fungsi, bisa saja dan boleh. Dan pada kenyataannya juga kadang kita juga suka seperti itu, gitu kan. Misalkan pembangkit listrik generator, gitu kan, PLTA, generator air, khususnya dari tenaga air. Ketika dia menghasilkan output tenaga listrik, dia mensuplai suatu wilayah, ya, dengan kuat arus sekian, daya sekian. Dan itu rutin, maksudnya bekerja 24 jam. Dan kita yakin someday generator akan rusak, tidak mungkin seumur-umur itu standby. Pasti ada rusaknya. Dan pasti juga ada penggantinya. Jadi kadang-kadang kita juga ternyata memiliki satu atau dua atau tiga sistem yang saling bekerja sama atau kolaborasi. Nah, kalau misalkan yang satu adalah punya fungsi satu, yang satu lagi adalah fungsi dua, dan seterusnya, berarti kita memiliki banyak fungsi. Yang fungsi itu, fungsi 1, 2, 3, 4, digabungkan menjadi satu fungsi, ya, lagi adalah mensuplai tenaga listrik sebuah kota, gitu kan, berkota. Sekarang kita bayangkan, generator satu menghasilkan suatu kekuatan, mensuplai kota Bandung, misalkan, dengan daya, misalkan, 1000 watt misalkan, ya, 1000 watt gitu kan, 1000 watt misalkan, 1000 watt. Nah, kalau misalkan generator kedua itu kemampuannya cuma 750 ribu watt, katakan 1.000 watt nih, terus 1000 watt, yang satu ulangi ya, yang satu adalah 1000 watt ya, yang satu 750 watt. Ini misalkan ya, misal. Jadi ketika itu pergantian, tentu saja ketika generator yang kedua itu kan nggak pas, jadi dia kolaps gitu kan. Nah, itu namanya tidak continuous gitu. Jadi kalau continuous itu yang satu mampu 1000, yang satu lagi misalkan lebih dari sana gitu. Jadi atau pada saat 1000 itu bisa masuk gitu, bisa ke pindah. Dia continuous. Nah, sehingga kita perlu memahami bagaimana menganalisa sebuah fungsi yang kontinuitas, gitu kan. Nah, kita belajar kontinuitas. Oke, jadi biasanya kita memiliki lebih dari satu fungsi. Jadi misalkan ada fx gitu ya. Fx itu terdiri dari x tambah 1, misalkan, kalau x-nya itu besar dari 3, gitu kan. Kemudian x kuadrat tambah 1 kalau x-nya itu adalah lebih besar atau kecil ya, kecil. Lebih kecil atau sama dengan 3. Ya. Pertanyaannya, berapakah fx ketika dia 3? Gitu kan? Berapa f ketika 3? Karena 3 pas 3, berarti kan masuk kemari kan? Karena kalau ini itu kan lebih dari 3, tapi kalau 3 percis, itu adalah masuk kemari, masuk ke sini. Ya, masuk kemari. Jadi F3 itu adalah 3 kuadrat tambah 1, gitu kan? Atau 9 tambah 1, 10, gitu kan? 10.
Gitu kan, coba kita lihat bagaimana limit X mendekati 3 tapi dari kanan. Ya kan, dari kanan. Kalau dari kanan berarti dia itu masuk kemari, ya, masuk kemari. Karena lebih dari 3 dari kanan. Sehingga dia itu menjadi fungsi ini gitu. Atau 3 tambah 1 adalah 4. Gitu kan? Tapi kalau misalkan limit X mendekati 3 dari kiri, kalau ini misalkan angka 3, nah di sini adalah 3 dari kanan, 3 positif. Kalau ini sebelah kirinya adalah 3 dari kiri, gitu kan? Nah, kalau 3 dari kiri berarti sebelum 3 ada yang masuk kemari. Jadi ini adalah limit X min 3 itu adalah 3 kuadrat tambah 1 adalah 10, ya kan? Pendekatan kanan 4, pendekatan kiri 10. Nah, ini dinamakan fx tidak continuous. Seperti tadi ya. Jadi ngejeklek gitu kan. Ketika lebih dari 3, asalnya 9, jeduk 4, ya kolaps lah. Gitu kan. Oke, sekarang kita contoh 2. Contoh 2, misalkan ada suatu fungsi Gx, ya, di mana fungsi Gx itu adalah X kuadrat min 1, ya. Kalau X besar daripada 4, ya kan. Kemudian 3 kali X, ya kan, tambah 3, kalau X kecil sama dengan 4. Pertanyaannya adalah, apakah Gx itu kontinu? Ya. Apakah Gx4 itu kontinu? Apakah Gx4 itu, apakah Gx itu kontinu? Nah, cara mendeteksinya adalah kita hitung limit X mendekati 4 dari kiri Gx itu harganya berapa? 4 dari kiri itu mana sih? Jadi kalau ini 4 dari kiri sebelah sini nih, 4 dari kiri. Ini 4 dari kanan. Berarti 4 dari kiri adalah yang ini. Ya kan? Ini adalah 3 kali 4 tambah 3 sama dengan 12 tambah 3 sama dengan 15. Gitu kan? Oke, sekarang limit X 4 dari kanan. Dari kanan itu kan berarti ini ya. Nah, jawabannya adalah 4 kuadrat dikurangi 1 atau 16 kurangi 1 sama dengan 15. Ini 15, ini 15. Jadi kalau pendekatan kiri dan kanan harganya sama, berarti adalah Gx, ya, karena sama, dia adalah fungsi yang kontinu. Begitu ya. Oke. Itu yang mungkin yang bisa sampaikan pengertian sebuah fungsi yang kontinu. Demikian untuk materi sebuah fungsi disebut kontinu atau tidak. Saya simpulkan, suatu fungsi disebut kontinu kalau limit kiri, limit pendekatan dari kiri sama dengan limit pendekatan dari kanan. Angkanya sama. Kalau pendekatan kiri dan kanan berharga tidak sama, maka fungsi itu disebut tidak kontinu. Demikian, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.